Halo wanita-wanita Indonesia, berikut ini saya ingin membagikan informasi terkait dengan deteksi dini kanker serviks. Pertama-tama, kamu sudah tahu belum apa itu serviks? Serviks merupakan organ sistem reproduksi yang memiliki peranan penting, tetapi juga rentan mengalami peradangan hingga kanker. Anatomi serviks. Serviks terletak di antara vagina dan rahim, memiliki bentuk bulat kecil dengan lubang yang disebut os. Serviks terdiri dari 3 bagian, yaitu ektoserviks, endoserviks, dan zona transformasi. Serviks memiliki fungsi untuk memproduksi lendir, melindungi tubuh dari bakteri, dan membuka jalan untuk proses persalinan. Kanker serviks itu sendiri merupakan penyakit ganas di mana terjadinya pertumbuhan sel-sel tidak normal pada serviks atau leher rahim. Kanker serviks paling banyak disebabkan oleh infeksi human papillomavirus tipe 16 dan 18. Berdasarkan penelitian tahun 2020, penderita kanker serviks terdeteksi lebih dari 600.000 kasus dan telah menyebabkan kematian lebih dari 342.000 jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi. Tercatat lebih dari 36.000 kasus dengan kematian lebih dari 21.000 jiwa akibat dari kanker serviks. Terdapat 4 tingkatan stadium kanker serviks yang menunjukkan luas penyebaran kankernya. Semakin tinggi stadiumnya, maka semakin luas penyebarannya. Pada kanker serviks stadium 4, sel kanker telah menyebar ke organ atau jaringan tubuh yang lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Umumnya, pada stadium awal kanker, penderita seringkali tidak mengalami gejala yang khas. Namun, pada stadium lanjut, penderita akan mengalami gejala-gejala yang sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejalanya dapat meliputi yang pertama, jadwal menstruasi yang tidak teratur, yang kedua, keputihan yang berbau busuk, yang ketiga, nyeri pada bagian panggul, yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual, dan yang kelima, pendarahan vagina saat menopause atau di luar siklus menstruasi. Berikut ini mari kita mengenal faktor risiko kanker serviks. Kanker serviks paling banyak terdiagnosis pada wanita usia 35-55 tahun. Wanita dengan jumlah melahirkan yang banyak atau melahirkan lebih dari 6 kali juga rentan terkena kanker serviks. Selain itu, perilaku seksual yang buruk juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks. Misalnya, melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun, sering bergonta-ganti pasangan seksual, dan juga melakukan hubungan seksual dengan pria yang suka bergonta-ganti pasangan seksual. Bagi perokok atau perokok pasif, resiko terkena kanker serviks akan lebih besar. Mengidap penyakit menular seksual juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Faktor risiko lainnya yaitu riwayat kanker keluarga, misalnya memiliki ibu atau anggota keluarga lainnya yang pernah mengidap kanker serviks. Untuk melakukan pencegahan kanker serviks, perlu adanya deteksi dini kanker serviks. Deteksi dini ini dimaksudkan untuk menemukan sel kanker pada serviks atau leher rahim dari sejak perubahan awal sampai dengan prakanker. Pemeriksaannya dapat dilakukan dengan tes IVA atau dikenal dengan inspeksi visual asam asetat. Tes IVA adalah salah satu cara untuk mendiagnosis dini kemungkinan adanya sel kanker pada serviks atau leher rahim dengan menggunakan asam asetat. Banyak keuntungan jika kita melakukan tes IVA. Yang pertama, pemeriksaannya sederhana, mudah, cepat, dan hasilnya dapat diketahui langsung. Yang kedua, tidak memerlukan peralatan laboratorium. Yang ketiga, dapat dilaksanakan di puskesmas oleh dokter umum maupun bidan. Yang keempat, dapat mengurangi resiko kanker secara signifikan
Dan yang kelima, tes ini direkomendasikan oleh WHO. Jika kita ingin melakukan tes IVA, kita harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan pada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, dilakukan pada wanita yang tidak sedang hamil. Yang ketiga, tidak sedang mengalami menstruasi. Dan yang keempat, selama 24 jam terakhir tidak melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, jika kita telah melakukan pemeriksaan IVA, hasil yang diberikan, jika positif, kita harus melakukan pengobatan langsung dengan dokter umum atau bidan yang sudah terlatih. Dan jika hasilnya negatif, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ulang secara berkala setiap 1-5 tahun sekali. Beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari kanker serviks yaitu: yang pertama, tunda melakukan hubungan seksual. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Yang ketiga, gunakan kondom. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, rutin berolahraga. Yang keenam, miliki pola makan sehat. Yang ketujuh, vaksinisasi human papillomavirus. Disarankan untuk wanita berusia 10-55 tahun. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Ayo kenali beberapa cara untuk menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Yang pertama, membasuh area kewanitaan dengan air bersih tanpa menggunakan sabun. Yang kedua, membasuh dari arah depan ke belakang untuk mencegah kontaminasi bakteri. Yang ketiga, usahakan daerah kewanitaan tetap kering, terutama setelah buang air besar dan buang air kecil agar tidak lembab. Yang keempat, mengganti pembalut secara rutin saat menstruasi. Yang kelima, gunakan celana dalam berbahan katun dan tidak terlalu ketat untuk memperlancar sirkulasi udara. Dan keenam, segera mengganti pakaian sehabis renang. Ayo periksa IVA sekarang juga. Wanita Indonesia bisa diselamatkan dari kanker serviks dengan mencegah kanker serviks sedini mungkin. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita menyadari betapa bahayanya kanker serviks bagi kehidupan kita dan pentingnya pemeriksaan kanker serviks sedini mungkin.